Maka Nabi kita, Masya Allah, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, selalu khawarik, luar biasa. Dalam pangkatnya luar biasa. Dalam keilmuannya luar biasa. Kenapa luar biasa dalam keilmuannya? Dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika dijemput oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kan? Didampingi juga dengan malaikat Mikail alaihi salatu wassalam, malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, yang mana malaikat-malaikat ini adalah para pemimpin semua malaikat. Panglima-panglimanya semua malaikat. Insyaallah. Sebagian ulama mengatakan malaikat Jibril ini pemimpin yang tertinggi. Sebagian ulama mengatakan malaikat Israfil alaihi salatu wassalam pemimpin yang tertinggi. Nah, ini ada waktu Nabi mau Isra, mau Mi'raj, menjemput bahwa malaikat-malaikat yang begitu agungnya ini, Masya Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di malam Allah mengundang Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malaikat-malaikat ini dilibatkan oleh Allah menjadi tim penjemputan. Bukan yang diundang, hati-hati, bukan yang diundang. Dan, tapi tim penjemputan. Yang diundangnya siapa? Hanya satu. Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu dibawa, ya, dinaikkan ke Buraq. Lalu berangkat sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Disuruh turun dulu Nabi kita, dipersilahkan dulu turun dan sholat. Sholatlah 2 rakaat. Lalu malaikat Jibril bertanya, "Aina sholaita? Di mana engkau sholat?" Qala la adri. Rasulullah menjawab, "Saya tidak tahu." Lalu malaikat Jibril memberitahu bahwa kau sholat di Taibah. Ya, dan nanti kesitulah engkau hijrah nanti. Kasih tahu oleh malaikat Jibril, ya, bahwa waktu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di situ, ya, bahwa tempat itu kelak akan menjadi tempat hijrahnya. Ini 1 tahun lebih setelah terjadi itu terbukti. Datang perintah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah harus berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Karena terjadi Isra Mi'raj itu, kan, menurut sebagian pendapat ulama yang lebih banyak suaranya, ya, ini pendapatnya ini adalah 1 tahun lebih lah sedikit, ya, sebelum hijrah, yakni menjelang hijrah. Ya, itu terjadi di tahun ke-12 dari kenabian. Setelah Rasulullah SAW menjalankan tugas dari mulai diangkat menjadi Rasul, lalu menjalankan tugasnya tabligh siang dan malam, mengajar umat, mentarbiyah umat, mentazkiyah umat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke perjuangan dakwahnya yang ke-12 tahun. Datang undangan dari Allah, kan, yaitu Isra dan Mi'rajnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Masya Allah, Rasulullah SAW berangkat lagi, dan dari Madinah Al-Munawwarah, ya, lalu disuruh berhenti lagi, ya, di satu tempat, ya, lalu disuruh sholat lagi 2 rakaat. Lalu ditanya lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Di mana engkau sholat?" Rasulullah menjawab, "La adri, tidak tahu." Tidak tahu. Dan malaikat Jibril memberitahu bahwa itu adalah tempat dulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, dulu pernah berteduh di situ. Ketika lari
setelah ya dikejar oleh Firaun, ya, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa berteduh di situ. Insya Allah tempat berteduhnya Nabi Musa disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tempat lahirnya Nabi Isa Alaihi Wasallam. Seperti itu sholat sampai terakhir sholat di mana? Di Palestina. Sampai Palestina itu 5 kali Rasulullah sholat. Ya, 2 rakaat. Perjalanan Rasulullah ditanya, jawabannya la adri, tidak tahu. Jawabannya tidak tahu. Ya. Hatta di Madinah saja, tempat keluarga Nabi sendiri, Nabi menjawab la adri, tidak tahu. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Palestina, di Masjidil Aqsa disambut oleh seluruh Nabi dan seluruh Rasul Allah. Yang mana semua Nabi dan Rasul ini semuanya sudah wafat. Kecuali yang belum wafat itu 2. Ya. Satu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kedua Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Ya. Ini Nabi Khadir juga diikhtilafkan di kalangan para ulama. Tapi para wali-wali Allah menetapkan Nabi Khadir masih hidup. Ya, sebagian ada ulama yang mengatakan sudah wafat. Ya. Tapi para aulia Allah banyak yang bertemu kok dengan Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Hatta di zaman kita ini. Ya. Di zaman kita ini. Ya. Apalagi di zaman Nabi. Ya, zaman Nabi. Lalu juga sebagian riwayat yang dhaif. Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam pun juga masih hidup. Yang lainnya semua ahli kubur, ahli barzah semuanya. Jadi Rasulullah sholat dengan ahli barzah ya. Lalu ahli barzah keluar dari barzahnya ya, keluar dari barzahnya hanya untuk apa? Untuk menyambut Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Untuk ikut berjamaah sholat dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Bermakmum kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, menikmati kebersamaan dan menikmati pandangan, pendengaran, perasaan, Masya Allah, dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tabarruk, mengambil keberkahan dan rahmat yang melimpah dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengambil kemuliaan dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau para nabi, beliau para rasul alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah, para nabi dan para rasul tidak ada yang diundang. Beliau hanya menjadi pagar ayu Allah. Ya? Kalau laki-laki pagar apa namanya? Pagar bagus, hanya jadi pagar bagus, kan? Pagar bagus. Allah. Lalu didirikan salat. Siapa yang azan? Siapa yang iqamah? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril tidak berani menjadi imam. Tidak ada seorang pun nabi dan rasul yang berani di depan menjadi imam. Karena semua sudah tahu bahwa tidak ada yang berhak kepada kepemimpinan yang mutlak di alam semesta ini. Tidak nabi, tidak rasul, tidak malaikat, la Jibril, wala Mikail, wala Israfil, kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dikedepankan nabi kita menjadi imam. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbincang-bincang dengan beliau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam naik ke langit. Dengan eskalator yang khusus disiapkan. Masya Allah. Eskalator. Dari langit ke 1, ke 2 juga eskalator lagi. Terus sampai langit ke 7. Eskalator. Masya Allah. Allah. Di langit pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disambut lagi oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Padahal tadi barusan Nabi Adam menyambutnya di mana? Di Masjidil Aqsa. Masya Allah. Nabi Adam masih merindukan kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ingin mendapatkan asrar dan anwar nabawiyah imdadat dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam punya kesempatan, punya kedudukan di langit pertama. Langsung ke langit pertama. Dan langsung. Setelah beres berjamaah, beliau langsung. Kenapa? Beliau sahibul bait. Sahibul wilayah. Dan beliau menjemput Rasulullah SAW di pintu gerbang langit pertama. Masya Allah, Rasulullah menjelajahi alam langit pertama. Lalu Rasulullah SAW naik lagi. Ya, ke langit keberapa? Kedua. Langit kedua. Masya Allah. Begitu dibukakan pintunya. Masya Allah, dibikin dulu acara dari langit pertama sampai langit kedua sampai langit ketujuh dibikin acara. Acara apa? Acara kayak pengantin. Ya, acara buka pintu. Apa? Palang pintu. Diadakan acara palang pintu. Ada tanya jawab antara malaikat penjaga langit. Masya Allah. Dengan malaikat Jibril. Ini sang pengantin. Masya Allah. Bersama malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ini indahnya dibikin acara palang pintu. Dari langit pertama sampai langit ketujuh. Dan karena ini Rasulullah SAW tata tamu yang agung sekali. Sehingga dibikin itu acara yang agung, yang istimewa. Yang istimewa. Allah sampai ke langit kedua. Ternyata di langit kedua Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya sudah siap menjemput lagi. Baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, Rasulullah jelajahi alam langit kedua. Masya Allah, berbahagialah semua yang ada di langit pertama dan langitnya. Berbahagialah yang ada di langit kedua dan langitnya. Semua bangga bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua bahagia dan mendapatkan kemuliaan karena dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk, naik lagi ke langit ketiga. Ada lagi upacara palang pintu. Ya, di pintu gerbang langit ketiga sampai dipersilahkan masuk. Begitu masuk, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menjemputnya. Dan langsung Nabi Yusuf yang jadi pakar bagusnya. Dah tadi di mana? Di Masjidil Aqsa, di langit ketiga. Masya Allah, jadi tuan rumah. Rasulullah jelajahi alam langit ketiga. Lalu berangkat lagi ke langit keempat. Dibikin lagi upacara palang pintu oleh malaikat penjaga langit keempat. Masya Allah. Siapa yang menerima? Ya? Di pintu tersebut Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Di langit keempat. Masya Allah. Nabi menjelajahi langit keempat. Ahli langit keempat dan langitnya bahagia. Dikunjungi Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu naik lagi ke langit keberapa? Kelima. Dibikin lagi upacara palang pintu oleh malaikat penjaga langit kelima. Masya Allah. Begitu masuk, siapa yang menyambut yang jadi pagar bagus di langit kelima? Adalah Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Saudaranya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berbincang-bincang dengan Nabi Harun dan dengan ahli langit yang kelima tersebut. Masya Allah, jelajahi langit kelima. Allah. Lalu berangkat lagi ke langit keenam. Dibikin lagi upacara palang pintu oleh malaikat penjaga langit keenam. Lalu masuklah Rasulullah SAW dipersilahkan ke langit keenam. Siapa yang menjemput jadi pagar bagus di sana? Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Masya Allah. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan di langit keenam inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disekap lebih lama oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam terus kangen kepada baginda Nabi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin mengikuti Nabi, mendampingi Nabi tapi tidak mampu. Karena Nabi Musa punya cerita di dunia dulu, di waktu masih hidup di dunia, Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah.
Namun boro-boro bisa melihat Allah. Melihat tajallinya juga tidak bisa. Boro-boro bisa melihat tajallinya Allah ke gunung. Melihat gunungnya saja tidak bisa. Kenapa? Karena gunungnya meledak hancur. Wa kharra Musa so'iko. Nabi Musa keburu pingsan. Allah. Maka Nabi Musa punya cerita itu. Nabi Musa sangat menginginkan maqamur ru'yah. Tapi tidak dikabul oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Sementara ini tidak meminta kepada Allah. Tapi Allah kasih. Tidak meminta kepada Allah. Tapi Allah kasih. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah. Tapi Allah tidak kasih. Allah. Ini keluar biasaan. Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semua makhluk tidak merindukannya. Bagaimana semua makhluk tidak iri kepada ketinggian pangkat Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah naik ke langit ke-7 dan dibikin lagi upacara palang pintu di langit ke-7 oleh para malaikat penjaga langit ke-7 dan ahli langit ke-7 menyambutnya, dan di sana ada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam yang menjadi pagar bagus menyambut Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah langit ke-7 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat lagi. Allah berangkat lagi dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemana? Berangkat lagi kemana? Ke Sidratul Muntaha. Berangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Masya Allah. Jelajahi Sidratul Muntaha. Sampai batas Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tidak bisa meneruskan perjalanan di dalam menemani Sayyiduna wa maulana. Malaikat Jibril tentunya sangat menginginkan bisa menemaninya. Tapi Allah tidak mengizinkannya. Malaikat Jibril tidak dikasih kemampuan untuk bisa melewati batas ujung Sidratul Muntaha. Bahkan Malaikat Jibril tidak dikasih pengetahuan untuk pengetahuan kan, kepada alam yang setelah Sidratul Muntaha. Masya Allah. Lalu bagaimana ceritanya? Ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada malaikat Jibril, diajak untuk menemaninya, tapi malaikat Jibril tidak mampu. Malaikat Jibril dalam sebagian riwayat memaksakan diri menemani Rasulullah SAW. Begitu melintasi batas ujung Sidratul Muntaha, hanya Masya Allah jarak yang sangat sedikit sekali masuk ke sana, terbakarlah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan cahaya yang sangat dahsyat. Cahaya yang sangat dahsyat. Sehingga besarnya tubuh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan 600 sayap. Yang mana satu sayapnya saja, kalau ujungnya saja dimasukkan ke alam dunia, maka penuh alam dunia dengan ujung satu sayap malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Namun saat itu ketika memaksakan diri terbakar dengan hebatnya cahaya tersebut, malaikat Jibril menjadi menciut, mengecil, sehingga menjadi sebesar burung pipit katanya. Allah. Sebesar burung pipit yang begitu hebat. Saking hebatnya cahaya di alam tersebut, fata'akhara Jibril, malaikat Jibril langsung mundur lagi. Artinya malaikat Jibril yang begitu kuatnya, yang begitu gagahnya, tadi dalam surat An-Najmi disebutkan, dzu mirratin fastawa, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, memiliki kekuatan yang sangat hebat sekali kekuatannya. Tapi ingat, namanya juga makhluk, tetap ada batasannya. Nah, sampai situ batasan kekuatan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril tidak dikasih lagi kekuatan untuk melintasi Sidratul Muntaha.
Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berangkat sendirian. Didampingi oleh malaikat Jibril, lah. Didampingi oleh malaikat-malaikat lain, lah. Tidak. Karena batas kemampuan para malaikat sampai batas Sidratul Muntaha. Dan batas keilmuan, pengetahuan semua malaikat dan Rasul hanya sampai batas Sidratul Muntaha. Disebut Muntaha, ulama mengatakan apa? Dan wa indaha, disebut Muntaha itu tantahi ilaihi ilmu kulli nabiyyin mursal wa malakin muqarrab. Disebut muntaha itu apa? Penghabisan. Disebut penghabisan itu apa? Penghabisan ilmu malaikat yang punya pangkat yang paling dekat dengan Allah yang namanya muqarrab. Muqarrabin dari kelompok malaikat. Dan puncaknya akhirnya ilmu pengetahuan Rasul. Para Rasulnya Allah. Sampai batas Sidratul Muntaha. Loh, Rasulullah berangkat sendiri ya? Ya. Kok Rasulullah tahu? Ya. Tahu. Rasulullah tahu. Kok di bawah Rasulullah menjawab la adri, tidak tahu. Di Madinah dijawab tidak, ditanya di mana sholat tidak tahu. Di Madinah padahal. Di bawah tidak tahu terus, di beberapa tempat Nabi mengatakan la adri, tidak tahu. Tapi Rasulullah SAW di alam yang semua malaikat, semua Rasul tidak tahu, Rasulullah tahu. Allah, Allah. Di alam yang semua malaikat, hatta malaikat Jibril alaihissalatu wassalam tidak mampu masuknya ke alam tersebut. Kekuatannya sampai batas Sidratul Muntaha. Rasulullah terbakar tidak? Tidak. Rasulullah kuat. Lalu siapa, kalau dilihat dari sini, siapa makhluk yang paling berilmu? Jawab. Siapa makhluk yang paling kuat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka khawarik yang Allah berikan kepada Nabi kita, khawariknya bukan cuma khawarik li'adatil insan, membedah adat kemampuan manusia semata, tapi khawarik li'adatil makhluqin, makhluqat. Khawariknya membedah semua adat, semua malaikat, semua nabi, malaikat itu dilewati. Allah. Dan maka tidak ada, tidak ada khawarik yang paling khawarik yang Allah berikan kepada makhluknya, kecuali khawarik yang Allah berikan kepada Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke mustawa. Di mustawa Rasulullah SAW mendengar apa? Mendengar suara balpoin Allah yang sedang menuliskan takdir makhluk, kedengaran. Si A, si B, si C dan sebagainya semuanya kedengaran oleh Rasulullah SAW. Yasma' sarifal aqlam bil umuril maqdiyah. Allah mendengar suaranya, kalamnya Allah, kan? Yang bergerak dengan kekuasaan Allah menuliskan semua urusan-urusan makhluk, takdir makhluk dituliskan semuanya. Rasulullah mendengarnya. Allah. Setelah itu Rasulullah SAW dibawa oleh Raf-Raf. Dan oleh Raf-Raf dibawa. Apa Raf-Raf itu? Semacam apa? Mega, ya, mega yang hijau. Yang sangat indah sekali. Dibawa Rasulullah SAW oleh Raf-Raf. Kemana? Ulama semua mengatakan, ahli hadis mengatakan, perawi-perawi mengatakan, ila haitsu masya Allah. Sampai kemana ya? Sampai pokoknya masya Allah sajalah. Kenapa? Sudah tidak tahu lagi jaraknya. Kalau tadi langit sudah ketahuan jaraknya 500 tahun. Ya, dari bumi ke langit pertama, tebelnya langit 500 tahun. Langit kedua ke
ketiga 500 tahun, tebalnya langit ketiga 500 tahun. Dari langit ke-6 ke langit ke-7 500 tahun. Tebalnya langit ke-7 500 tahun apa? Dan apakah 500 tahun jalan kaki? Apakah 500 tahun larinya kuda? Dan Masya Allah. Masya Allah, 500 tahun apa coba? Sehingga para ilmuwan mendeteksi, kan? Jadi ada jarak-jarak, batasan-batasan yang jarak tempuhnya itu dengan jarak tempuh kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Jadi kalau 500 tahun jaraknya kecepatan cahaya, kira-kira sampai, kalikan coba. Kalikan 7 lapis langit, 7 tingkat langit. Hah? Berapa ribu? 3.500 tahun. Hah? 3.500 tahun. Apanya itu? Batas apa? Langit. 7. Totalnya berapa? 7.000 tahun. Kalau 7.000 tahun kecepatan cahaya, kira-kira segimana? Itu baru sampai langit ke-7. Bagaimana dengan Sidratul Muntaha? Bagaimana dari Sidratul Muntaha ke Mustawa? Bagaimana dari Mustawa ila haitsu masya Allah, tidak ada yang tahu batasannya, jarak tempuhnya. Udah hitungannya juga error semuanya. Allah. Ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah ke maqamul mukafahah. Kan? Maqam alam, tempat terhebat yang hanya Allah ciptakan hanya untuk pertemuan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Tanpa ada pelantara. Tanpa ada pelantara. Masya Allah, disitulah Rasulullah SAW mendapatkan curahan anugerah Allah yang semua makhluk tidak ada yang tahu. Disitulah Rasulullah SAW mendapatkan ajaran keilmuan dari Allah yang semua makhluk tidak ada yang tahu. Baru ketahuan. Man a'lamukum. Siapa yang lebih berilmu? Kan? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu yang Allah berikan kepada Nabi kita sudah dibahas di majelis yang telah lalu. Ya, ini diulang lagi. Tabarrukan, ngambil keberkahan. Apa? Ada 3 kelas ilmu yang Allah berikan kepada Nabi kita. 1 adalah ilmu wahyu. Yang diwahyukan oleh Allah ini melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Yaitu ilmu syariat, ilmu agama. Kan? Ilmu wahyu yang ada dalam Quran. Yang Nabi diperintahkan untuk mengajarkannya kepada umat. Yang kedua adalah ilmu asrar, ilmu rahasia yang hanya Nabi berikan kepada umatnya yang terpilih. Dan Allah tidak memerintahkan, tidak mewajibkan untuk mentabligkan ilmu ini kepada umatnya. Dan lalu yang ketiga adalah al-ilmul maktum, ilmu yang diumpetin. Yang semua makhluk tidak ada yang tahu. Hatta malaikat Jibril tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Inilah khawariknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lalu di situ pula Rasulullah mendapatkan perintahan sholat yang 50 waktu. Rasulullah menerima. Lalu Rasulullah kembali dalam jarak tempuh yang begitu jauh ke Mustawa. Kembali ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril menunggu di Sidratul Muntaha. Begitu sampai batas Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril mendampingi lagi baginda Rasulullah SAW. Turun kemana? Ke langit ke-7. Dari langit ke-7 lalu Rasulullah SAW turun lagi ke langit ke-6. Sampai langit ke-6 dicegat oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa mencegatnya. Kan?
Nabi Musa, saking Nabi Musa menginginkan makom itu, Nabi Musa merindukannya. Nabi Musa mencegat Nabi kita dan mempertanyakan apa yang diterima dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Rasulullah menceritakan kepada Nabi Musa apa yang berkaitan dengan umatnya, tidak menceritakan apa yang dirahasiakan. Yang berkaitan dengan umatnya adalah perintahan salat yang 50 waktu. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dari situlah beliau ikut memberikan syafaat kepada kita umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kembali lagi ke hadrat Allah, agar meminta keringanan untuk umatmu. Umatku saja yang gagah-gagah, kekar-kekar, ratusan tahun, dan sholatnya cuma 1 kali. Dan sholatnya itu umat para rasul terdahulu, ya. Para rasul terdahulu ada yang cuma subuh doang, ada yang cuma zuhur doang, asar doang, maghrib doang, isya doang. Malah sholatnya juga prakteknya ada yang diri doang, ada yang ruku doang, ada yang sujud doang, ada yang duduk doang. Masya Allah. Berbeda dengan bentuk sholat. Semua memang diperintahkan sholat, tapi bentuk sholatnya tidak sama dengan sholat yang Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW dan lalu kepada kita semua. Yang mana ini semua mengurung semua syariat sholat yang Allah perintahkan kepada semua Rasul terdahulu dan kepada umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayangnya kepada umatnya. Dan Rasulullah SAW mendapatkan dukungan dari Nabi Musa kalimullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa yang Allah sebutkan tentang sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak mau melihat umatnya anittum. Dan berat bagi Nabi kalau melihat umatnya mendapatkan kesukaran, mendapatkan kepayahan, mendapatkan kesulitan. Ma'anittum. Bil mu'minina raufun rahim. Rasulullah sangat sayang kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ternyata jelas di malam tersebut. Di malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi ke hadirat Allah. Kembali lagi jarak tempuh yang jauh. Dari langit ke-6 ke langit ke-7. Tebalnya langit ke-7. Dari langit ke-7 ke mana? Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril nunggu lagi di batas ujung Sidratul Muntaha. Lalu beliau naik lagi ke Mustawa. Lalu Rasulullah SAW naik lagi ke makom yang, wah sudah, makom. Di mana Rasulullah SAW di situ, beliau melihat Allah. Bertemu lagi dengan Allah. Meminta keringanan dari Allah. Dan lalu dikasih keringanan berapa sholat? 5 sholat. Jadi tinggal berapa? 45. 45. Pertemuan yang keberapa itu? Yang kedua. Jadi Rasulullah bertemu dengan Allah bukan 1 kali. Ingat. Kan? Bukan 1 kali. Nanti kita hitung. Ini pertemuan yang kedua baru 45. Setelah itu pulang lagi. Pulang lagi ke mana? Ke Mustawa. Dari Mustawa turun ke mana? Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha turun ke mana? Langit ke-7. Dari langit ke-7 turun ke mana? Langit ke-6. Cegat lagi oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Musa menanyakan, berapa dikurangi oleh Allah? 5 waktu sholat. Masih berat ya Muhammad. Masih berat. Coba kembali lagi kepada Allah. Minta lagi keringanan. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dorongan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan mewujudkan kasih sayangnya kepada umatnya, Rasulullah kembali lagi. Padahal jarak tempuh yang sangat jauh. Malaikat Jibril ikut lagi mendampingi. Allah bolak-balik. Naik ke langit lagi, ke-7 lagi. Dari langit ke-7 ke mana lagi?
Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha lalu ke mana? Malaikat Jibril nunggu di ujung Sidratul Muntaha. Ke Mustawa. Dari Mustawa ke mana? Ke Maqamul Mukafahah. Maqam pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Meminta lagi keringanan. Dikasih keringanan 5 waktu sholat dipotong. Jadi 35 waktu. Pertemuan keberapa? Ketiga. Lalu terjadi bolak-balik seperti itu antara Nabi Musa dan Maqamul Hadrah al-Ilahiyah. Allah, kan? Potong lagi 5 waktu. Jadi 20. Jadi berapa? 30. Itu kalau 30 pertemuan keberapa? Keempat. Kalau 25 ulangi. Pertemuan pertama 50. Pertemuan kedua 45. Pertemuan ketiga 40. Pertemuan keempat 35. Pertemuan kelima. Pertemuan keenam. Pertemuan ketujuh. Pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9. Pertemuan ke-10. Ketahuilah. Pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah berapa kali? 10 kali. Allah. Siapa makhluk yang Allah takdirkan seperti itu? Adakah yang lainnya? Gak ada.